Bab 762, Kupu-kupu yang ditinggalkan penyihir. Gelombang suara dasar dari kakak perempuan berambut pendek, Stephanie, adalah kemampuan mengendalikan kerumunan yang tidak berbahaya. Ledakan energi adik berkepala jamur, Artemis, adalah jaminan terakhir mereka. Jika perlu, itu bisa menciptakan gelombang ledakan yang mirip dengan ledakan, yang akan menyebabkan kekacauan dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Akibatnya, hidup mereka pada dasarnya bergantung pada Stasi. Itu membuatnya menjadi pemimpin dari ketiganya. Luke hanya punya satu pemikiran tentang bagaimana ketiga gadis itu menggunakan kekuatan super mereka, sungguh sia-sia. Itu pada dasarnya seperti menggunakan sendok emas untuk mengambil kotoran. Dengan kemampuan Stasi dan Stephanie, terlalu mudah bagi mereka untuk menghasilkan uang secara legal. Tetapi mengingat apa yang telah dia pelajari tentang pengalaman mereka tumbuh dewasa, dia tidak bisa menyalahkan mereka dan mengatakan bahwa mereka bodoh. Jenius jarang, dan kebanyakan orang yang ingin menjadi lebih pintar dan beradaptasi untuk hidup dengan aturan masyarakat harus dididik secara memadai. Pendidikan ini bisa berasal dari buku keluarga atau sekolah. Ketiga gadis itu sudah lama kehilangan dua item itu. Melihat ketiga gadis yang menyedihkan ini, Luke ingat rencana pelatihan bakat yang dia buat sejak lama. Mungkin, dia harus memulai dengan ketiga gadis dengan kekuatan super ini. Tidak lama setelah Luke dan Selina pergi, mata Stasi kembali fokus. Sambil menggelengkan kepalanya yang pusing, dia mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan dan ketakutan. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat si kembar, Stephanie dan Artemis, masih bersandar di sofa dengan mata tak bernyawa. Berjuang untuk bangun, dia pergi untuk memeriksa mereka, dan merasa lega. Meskipun kain yang menutupi dada Artemis robek dan memperlihatkan sebagian besar tubuhnya, dia bisa tahu bahwa itu disebabkan oleh kemampuan Artemis dan bukan oleh orang lain. Stephanie dan pakaiannya pada dasarnya juga utuh. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka telah disentuh. Tiba-tiba, layar benda hitam di atas meja kopi menyala, dan suara wanita yang lembut terdengar. Mereka dalam keadaan setengah sadar. Anda bisa menggunakan air dingin untuk membangunkannya lebih cepat, Nona Stasi. Tertegun, Stasi melompat 2 meter dan menatap benda hitam itu dengan waspada. Kamu siapa? Nama saya Kupu-kupu. Saya seorang program, lanjut suara wanita yang lembut. Stasi tercengang. Program, iya, saya seorang program, Nona Stasi, jawab Butterfly. Setelah berpikir sejenak, Stasi pergi mengambil air dingin untuk membangunkan si kembar. Dia kemudian memberi isyarat pada mereka. Seseorang meninggalkan sesuatu di sini yang diduga sebuah program. Stephanie menatap benda hitam itu dengan bingung. Apa itu? Anda dapat menganggap saya sebagai sesuatu yang mirip dengan program perangkat lunak komputer, Miss Stephanie. Suara wanita yang lembut mengejutkan si kembar. Stasi mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka melihat sendiri. Namanya Kupu-kupu. Dia adalah sebuah program. Itu yang dia katakan. Sambil memegang tangannya di depan dadanya, Artemis bertanya, lalu siapa yang menempatkanmu di sini? Penyihir hebat, jawab Butterfly. Stasi segera menyela, siapa penyihir itu? Kupu-kupu, pembuatku. Ketiga gadis itu saling memandang, dan Stephanie bertanya, siapa namanya? Penyihir hebat, kata Butterfly lagi. Stasi mengerutkan kening. Kalau Butterfly ini program, percuma kita bertanya. Basis datanya hanya memiliki nama, Wizard. Dia tidak bisa memberi kita jawaban yang kita inginkan. Itu benar sekali. Nona Stasi sangat pintar, puji Butterfly. Tertegun, ketiga wanita itu menjadi curiga lagi. Mengabaikan telepon, mereka berjalan ke kamar tidur dan saling berbisik. Ketika mereka kembali, mereka sudah mengemasi ransel mereka dan tampak seperti akan pergi. Semuanya, tolong jangan lupa untuk membawa ponsel ini, tiba-tiba Butterfly berkata ketika mereka sampai di pintu. Stasi tidak mengatakan apa-apa dan terus bergerak. Artemis memelototi telepon dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Stephanie memiliki temperamen terbaik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, selamat tinggal, kupu-kupu. Nona Stephanie, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa tindakan sembrono dapat menyebabkan bahaya yang tidak terduga, kata Butterfly. Stephanie menoleh dan mengabaikan kata-kata itu. Dua lainnya tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Butterfly. Duduk di mobil di halaman depan, Stasi menyalakan mesin, tapi tidak terjadi apa-apa. Dia mengerutkan kening. Apakah itu rusak? Dia mencoba beberapa kali, tetapi mobil itu tidak bergerak. Tak berdaya, Stasi keluar dan memeriksa mobil, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, mobil tetap tidak bisa dihidupkan.
Dia berkata tanpa daya, ayo keluar. Kami akan meminjam mobil dari tetangga. Si kembar tidak keberatan. Sambil membawa ransel mereka, ketiga gadis itu menyelinap ke halaman depan rumah lain yang jaraknya puluhan meter. Stasi dengan cekatan mengeluarkan peralatannya dan mulai mengutak-atik pintu garasi. Tiba-tiba, dia tersentak. Penasaran, Artemis melangkah maju dan menepuk bahunya. Dia bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan, Beberapa detik kemudian, Stefani juga merasa ada yang tidak beres. Apa yang kalian berdua lakukan? Dia mengulurkan tangannya juga. Karena cemas, Artemis memaksa dirinya untuk fokus dan mengaktifkan kemampuannya. Bang! Ada ledakan ringan, dan dia terpesona oleh energi dari tempat dia berhubungan dengan Stasi. Stasi juga berguling-guling di tanah. Suara Artemis bergetar. Pintunya diisi dengan listrik. Stasi tidak bisa menjawab sama sekali saat dia mengejang lebih keras daripada Artemis. Kebisingan itu memperingatkan penghuni, dan lampu di kamar tidur menyala. Stefani menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeret mereka berdua ke balik semak-semak di dekatnya. Pintu utama bungalow terbuka, dan seorang pria dengan senapan berdiri di ambang pintu. Dia melihat sekeliling sejenak, dan hanya menutupnya lagi ketika dia tidak menemukan apapun. Ini adalah sisi timur, yang memiliki lebih sedikit penduduk. Orang-orang yang berani tinggal di sini bisa menembak kapan saja. Stefani berkeringat di mana-mana karena kecemasan. Gelombang suaranya sangat berguna, tetapi efek sampingnya adalah sangat keras. Kakak perempuannya dan Stasi secara misterius tersengat listrik, dan dia tidak ingin menarik polisi. Dia adalah yang terlemah dari ketiganya, dan ketika dua lainnya jatuh, dia panik. Untungnya, situasi mereka tidak terlalu buruk, dan mereka pulih dalam waktu kurang dari 2 menit. Ketakutan, ketiga gadis itu dengan ragu-ragu merasakan jalan keluar dari semak-semak. Stasi mengutuk dengan suara rendah. Sial, orang ini sebenarnya memiliki sistem pertahanan listrik di pintu garasi. Itu gila. Setelah kemunduran kecil ini, mereka hanya bisa mengganti target dan meminjam mobil lain. Tapi ketika mereka merasa jalan ke halaman, Stasi berseru, "Seasteriste. Apa ini? Ini kotoran anjing. Tunggu, kotoran anjing." Ketiga gadis itu mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat dua pasang mata hijau menatap mereka dari tidak jauh. Terdengar gonggongan panik, dan dua anjing, satu besar dan satu kecil, menggonggong dengan liar untuk memperingatkan pemiliknya bahwa seseorang telah menyelinap ke dalam rumah mereka. Bab 763, Kutukan. Ini adalah kutukan penyihir hebat. Ketiga gadis itu berlari. Mereka tidak cukup tak tahu malu untuk terus mencoba ketika mereka tidak berhasil, begitu mereka ketahuan, mereka hanya bisa lari. Setelah berlari puluhan meter, anjing-anjing itu berhenti menggonggong, dan ketiga gadis itu duduk di pinggir jalan, terengah-engah. Kenapa ada anjing? Dan kenapa mereka baru mulai menggonggong saat kita masuk? Stefani berpikir sejenak, lalu berkata dengan sedikit canggung, memang ada anjing di rumah itu. Saya lupa. Stasi dan Artemis memelototinya. Sebuah mesin menderu saat sebuah mobil melaju di jalan dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Tawa sembrono seorang pria dan seorang wanita bisa terdengar melalui jendela yang terbuka. Di tengah tawa, sebotol bir terbang keluar. Dong! Terperangkap benar-benar lengah, Stasi dipukul di kepala. Botol bir itu tidak pecah, tetapi memantul untuk mengenai wajah Artemis sebelum menghantam tanah di sebelah kaki Stefani. Stefani menatap mobil itu dengan mata terbelalak. Setelah beberapa lama, dia bergumam, bagaimana mereka bisa seperti itu? Tidak ada rasa kewajiban sipil sama sekali. Dia menoleh lagi, hanya untuk melihat bahwa Stasi benar-benar tidak sadarkan diri. Kakaknya, Artemis, menggelengkan kepalanya saat dia bangun. Sialan, apa yang terjadi? Siapa yang menyerang kita? Stefani dengan cepat memeluknya. Seni, apakah kamu baik-baik saja? Artemis berkata, kepala saya sakit dan saya sangat pusing. Siapa yang melakukan ini? Aku akan membunuhnya. Stefani berkata, sebuah botol baru saja terlempar dari mobil, dan mengenaimu dan Stasi. Ah, Stasi. Mereka berdua dengan cepat pergi untuk memeriksa Stasi, yang benar-benar diam. Setelah pemeriksaan singkat, mereka berdua lega. Sepertinya dia hanya tidak sadar. Tubuhnya cukup tahan terhadap serangan dan memiliki kemampuan pemulihan yang cukup kuat, jadi lukanya seharusnya tidak terlalu serius. Artemis menggertakkan giginya. Mengapa kita sangat tidak beruntung? Kami hanya mencari mobil. Stefani, satu-satunya yang masih bisa dianggap utuh, tiba-tiba merinding. Dia adalah yang paling pengecut di antara mereka bertiga,
Tapi dia tidak bodoh. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu ingat apa yang dikatakan kupu-kupu? Artemis pusing dan tidak terlalu memperhatikannya. Apa? Stefani berkata, dialah yang mengatakan bahwa kita akan menghadapi bahaya yang tidak terduga jika kita bergerak dengan gegabah. Artemis menutupi kepalanya. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Ayo, tunggu, apa yang kamu katakan? Suara Stefani bergetar. Bahaya yang tidak terduga. Bukankah itu yang baru saja kita temui? Artemis memegangi kepalanya. Tunggu, biarkan aku berpikir. Begini, kapan kita pernah disetrum listrik karena mencuri mobil? Kemudian, kami pergi ke rumah lain, dan stasi menginjak kotoran anjing. Duduk di sini, kalian berdua terkena botol terbang. Situasi ini, sangat aneh. Kata Stefani yang pemalu sambil memeluk dirinya sendiri dengan erat. Kepala Artemis sakit, tapi dia masih mengerti. Meskipun dia sangat berani, sekarang setelah stasi jatuh, orang yang biasanya memberinya keberanian telah menjadi bukti yang paling meyakinkan. Dia menggigil juga. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Stefani berkata, mengapa kita tidak kembali dan bertanya pada Butterfly apa yang terjadi? Saat saudara kembar pemalu mengatakan itu, kakinya bergerak gelisah dan dia melihat sekeliling seolah-olah ada sesuatu yang kotor di sekitar mereka. Bibir Artemis bergerak beberapa kali, dan dia menatap stasi dengan ragu-ragu. Kalau begitu, mari kita kembali dan bertanya pada Butterfly dulu. Mereka menyeret stasi kembali ke bungalow mereka, dan tidak mengalami kecelakaan lagi di jalan. Hanya saja ketika mereka memasuki rumah, kedua saudara perempuan itu entah bagaimana salah menilai satu sama lain dan pergi untuk membuka pintu pada saat yang sama, pada akhirnya menyebabkan stasi membenturkan kepalanya ke pintu. Meskipun dia masih dalam keadaan setengah sadar, dia sedikit mengerang. Itu jelas bukan pukulan ringan. Setelah mereka memasuki rumah, mereka meletakkan stasi di sofa dan menatap telepon di meja kopi. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ponsel ini berbeda dari yang biasa mereka gunakan. Sebenarnya, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah telepon sampai Butterfly mengatakannya. Para suster menatap telepon sejenak dan berkomunikasi dengan mata mereka sebelum Artemis yang lebih berani akhirnya bertanya, kupu-kupu, apakah kamu di sana? Layar gelap menyala lagi, dan Butterfly berkata, ya, Miss Artemis. Artemis bertanya, apakah kamu di balik apa yang terjadi barusan? Kupu-kupu, saya hanya sebuah program. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu dunia luar. Petik 2. Artemis berkata, aku tidak percaya padamu. Kamu pasti orang yang menyerang kami sambil mengawasi kami. Petik 2. Kupu-kupu, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika Anda cukup baik, Anda dapat mencari kode program di telepon. Petik 2. Artemis, ini tidak seperti aku salah satu kutu buku yang tertutup, saya tidak tahu pemrograman. Stefani akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, lalu, jika Anda tidak menyebabkan kecelakaan itu, apa yang terjadi? Butterfly berkata, ini adalah peringatan dari penyihir hebat. Dia menyuruhku memberitahumu bahwa Nona Stasi akan menghadapi bahaya yang paling serius, diikuti oleh Nona Artemis. Nona Stefani pada dasarnya akan baik-baik saja. Para suster, apa? Mengingat apa yang baru saja terjadi dan kondisi mereka saat ini, mereka menyadari bahwa Butterfly tepat. Juga, bahkan jika botol terbang itu bisa dipasang, mereka mencuri mobil dan memilih rumah dan arah yang mereka tuju tidak mungkin diprediksi. Stasi mendapatkan sengatan listrik dan menginjak kotoran anjing benar-benar membuat heboh. Stefani bertanya dengan suara gemetar, kenapa? Sebuah kutukan. Suara lembut kupu-kupu terdengar. Penyihir hebat itu mengutuk kalian bertiga berdasarkan berapa banyak hal buruk yang telah kamu lakukan dan sejauh mana. Para suster menggigil dan saling berpelukan tanpa sadar. Sebuah kutukan. Artemis bertanya, apa, kutukan apa? Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk, kamu akan dikutuk dengan segala macam nasib buruk, Butterfly menjelaskan dengan suara lembut. Jika kamu tetap di kamarmu dan menunggu pesan dari penyihir hebat, kamu tidak akan terlalu sial. Stefani berseru, bukankah itu hanya nasib buruk? Kupu-kupu, terjatuh atau tersedak air selalu lebih baik daripada pingsan karena dipukul. Para suster terdiam, di sisi itu, ketiga gadis itu ditipu dan dididik oleh program Luke. Di sisi ini, Luke sudah kembali ke rumah dan mulai bekerja dengan tergesa-gesa. 3 subjek tes yang cocok muncul entah dari mana. Dia selalu punya ide untuk program pelatihannya, tapi ada banyak hal yang belum dia mulai. Sekarang, dia harus membuat beberapa hal untuk tahap awal.
Ketiga gadis itu akan kehabisan kesabaran paling lama dalam 2 atau 3 hari. Untuk mencegah mereka mati karena nasib buruk, dia harus mempercepat. Bab 764, Mengapa saya harus menjelaskan kepada orang lain? Ketika ketiga gadis itu berada di bawah pengaruh penginduksi, Luke menyesuaikan berapa kali dia menang melawan mereka. 3 kali untuk Stasi, 2 untuk Artemis, dan 1 untuk Stephanie. Sejauh ini, mereka bertiga cukup beruntung. Kalau tidak, mereka akan diangkut ke penjara atau fasilitas penelitian sejak lama, dan tidak akan berkeliaran dengan bebas. Kemenangan tunggalnya melawan Stephanie hanya membuatnya memenuhi syarat untuk mempelajari Elementary Soundwave. Artemis mengalami 2 kecelakaan sial yang jarang terjadi, tapi itu bukan insiden yang serius. Sebagai pemimpin kelompok, Stasi memiliki kekurangan paling banyak dan paling suka membuat masalah. Luke menang melawannya 3 kali, jadi sangat mudah baginya untuk meraba-raba dan membuat kesalahan dalam apapun yang dia lakukan. Perbedaan perlakuan ini akan memungkinkan mereka untuk mengalami kengerian kutukan. Luke tidak mengerti prinsip di balik sistem yang menciptakan fenomena nasib buruk semacam ini. Tapi itu tidak menghentikannya untuk bereksperimen dengan efek dan mekanisme nasib buruk ini. Banyak gangster yang dirawat di rumah sakit di Los Angeles dikirim ke sana melalui eksperimen nasib buruknya. Keesokan paginya, di Villa Malibu, Tony kelelahan. Jarvis, buat cadangan semua data di mainframe di sini. Aku akan tidur. Jarvis berkata, baiklah, Tuan. Namun, apakah Anda yakin tidak ingin menyalin informasi ini ke database perusahaan? Menurut aturan, saya perlu mencatat bahan baku yang digunakan dan melapor ke Nona Potts. Petik 2. Tony langsung menolak ide tersebut. Datanya hanya bisa disimpan di sini, tidak di database perusahaan. Jika tidak, pemegang saham akan segera menjualnya ke militer dan itu akan berubah menjadi sekelompok pria timah busuk di jalanan. Laporkan saja bahan mentahnya ke Pepper dan biarkan dia yang memutuskan. Petik 2. Jarvis berkata, Tuan, Nona Potts telah meminta saya 2 kali untuk mengingatkan Anda bahwa pemegang saham perusahaan tidak senang dengan Anda karena menggunakan begitu banyak bahan mentah. Sulit baginya untuk menjawab pertanyaan mereka. Tony tertawa. Jika ada yang tidak senang, suruh mereka datang langsung padaku. Tuan Stan menunggu Anda di ruang tamu, Jarvis memotongnya. Menurut Nona Potts, dia di sini tentang bahan mentah. Tony, katakan padanya untuk menunggu 5 menit. Sesaat kemudian, dia melihat si botak mondar-mandir di ruang tamu dan menyesuaikan suasana hatinya. Dia mengeruk senyum meskipun dia benar-benar ingin tidur. Hei, Obi, kamu di sini. Obaja berhenti dan menatap Tony dengan ekspresi prihatin. Kenapa kau terlihat sangat lelah? Apa kau begadang lagi? Tony tertawa. Tidak apa, aku baru saja bersenang-senang tadi malam, kau tahu. Mata Obaja berkedip. Dia telah memperhatikan Tony, dan tahu bahwa dia tidak pergi mencari wanita baru-baru ini. Tapi ekspresinya sama seperti biasanya saat dia melanjutkan omelannya yang biasa. Gadis-gadis sampul itu lagi. Tony, sudah kubilang, mereka semua kecil yang baru saja membuat pertunjukan. Anda. Tony dengan cepat mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah untuk menghentikan topik lama ini. Dia sudah hafal kata-kata Obaja, mereka hanya mengejar uang Anda, mereka hanya ingin perhatian, terlalu banyak skandal tidak akan ada gunanya bagi perusahaan. Obi, mari kita bicara bisnis. Tony mengubah topik pembicaraan. Obaja menghela nafas dan berkata tanpa daya, baik, Anda tahu, tetapi Anda tidak ingin mendengarnya. Tony tersenyum canggung. Saya sudah menghafalnya, tidak ada gunanya membicarakannya. Setelah jeda, Obaja berkata, saya di sini tentang rudal Yericho. Tony sedikit bingung, tapi kemudian mendengar pengingat Jarvis di earpiece-nya. Tuan, Anda meminta Nona Potts untuk mengajukan proposal rudal Jericho bulan lalu sebagai cara untuk menjawab pertanyaan mereka. Sang Taipan segera ingat dan mengangguk sambil tersenyum. Ada apa dengan pemegang saham? Obaja berkata, Tony, rencana yang kamu berikan pada mereka pada dasarnya hanyalah sebuah ide. Mereka perlu tahu bagaimana kemajuan misil dengan semua sumber daya yang Anda gunakan baru-baru ini. Mereka merasa tidak nyaman karena Anda belum memperbarui penelitian Anda di database perusahaan selama sebulan terakhir. Petik 2. Tony mengerutkan kening. Baru sebulan. Apa yang mereka inginkan? Obaja berkata dengan senyum pahit, tetapi dalam sebulan terakhir, Anda telah memindahkan lebih dari 1,2 miliar dolar sumber daya dan suku cadang dari berbagai departemen. Mereka tidak akan santai jika tidak ada kemajuan.
Para pemegang saham Stark Industries tidak bisa disalahkan karena khawatir kali ini. Mengambil beberapa tahun untuk mengembangkan rudal dapat dianggap sebagai kerangka waktu yang singkat. Intinya adalah bahwa pengeluaran Taipan ini sekali lagi telah melewati batas bawah pemegang saham dan Obaja. Jika Tony terus menghabiskan lebih dari $1 miliar setiap bulan sampai rudal itu dikembangkan, Stark Industries tidak akan dapat menutupi kerugiannya kecuali militer Amerika memesan beberapa miliar rudal. Dengan rudal sebanyak itu, perhatian militer adalah kemana harus membuangnya. Selalu ada kepentingan yang terlibat dalam perang apapun. Rudal bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan dalam perang, dan bahkan hanya menghabiskan sebagian kecil dari pengeluaran. Amerika Serikat belum membuat langkah besar baru-baru ini, dan tidak membutuhkan begitu banyak rudal. Tony tidak terlalu memikirkannya. Dia selalu menghabiskan banyak uang untuk penelitian, jadi lebih dari 1 miliar bukan apa-apa. Dia terlalu fokus pada mainan besarnya untuk mengganggu para pemegang saham. Bagaimana sikap Tony yang asal-asalan bisa membodohi Obaja, yang telah melihatnya tumbuh dewasa? Jantung si botak melonjak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk tuan muda ini. Hatinya sakit, bukan karena Taipan itu, tetapi karena uangnya. Obaja hanya bisa mengambil keputusan dalam hati. Itu bukan sesuatu yang baru dia pikirkan baru-baru ini, tetapi Tony telah membawa kesuksesan bagi tim R&D senjata Stark Industries, itulah sebabnya Obaja menunda membuat keputusan. Sekarang, dia telah terguncang oleh pengeluaran mengerikan sebesar 1,2 miliar per bulan, dia tidak akan menundanya lagi. Setelah mengatakan beberapa klise dan memberitahu Tony untuk menunjukkan kepada mereka kemajuan yang tepat dari rudal Jericho sesegera mungkin, Obaja bangkit dan pergi. Melihat villa pantai di kaca spion, Obaja berpikir dalam hati, selamat tinggal, Tony. Tony tidak menyadari perubahan hati Obaja. Setelah paman botak itu pergi, Tony segera pergi ke kamarnya. Adapun rudal Jericho, tentu saja, para pemegang saham bisa pergi. Tony tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri kepada pemegang saham yang bodoh. Lupakan, dia harus meluangkan waktu untuk melakukan misil Jericho dengan benar untuk menipu para pemegang saham sehingga mereka tidak akan terus mengganggu penelitiannya tentang baju besi Iron Man. Tony menghela nafas dan membuat keputusan yang sulit. Keesokan harinya, Luke menyelinap pergi. Selina pergi ke kantor polisi dan membantunya melapor dan mengambil kasus, sementara Luke menyewa tempat aman sementara. Dia menyeret banyak bahan renovasi. Dia sibuk sampai larut malam dan baru kembali ke rumah setelah itu. Selina selesai dengan pelatihannya, dan ketika dia melihat Luke, dia bertanya, apakah kamu akan sibuk besok?